semuanya, perkenalkan, saya Maria Delviana Kasih dengan NIM 231424003. Di video ini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan kopi. Kopi merupakan minuman yang sangat digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda mengenai proses pengolahan kopi yang semula di kebun hingga tersaji di dalam sebuah cangkir? Yuk, mari kita telusuri secara bersama-sama. Kopi bukanlah sekedar minuman. Di setiap cangkirnya tersimpan sebuah perjalanan yang panjang. Dari biji hijau di kebun hingga cairan hangat di tangan kita. Ini adalah kisah tentang ketelitian sains dan dedikasi untuk menghasilkan kopi yang berkualitas dalam meningkatkan daya saing kopi di Indonesia. Proses fundamental pengolahan kopi dimulai dari kebun, yaitu tahap pemanenan. Tahap yang paling utama ini mengharuskan kami untuk memetik buah kopi atau yang sering disebut dengan ceri kopi dan benar-benar matang sempurna. Kematangan ini ditandai dengan warna merah pekat karena tingkat kematangan buah sangat signifikan dalam menentukan tingkat kemanisan dan kompleksitas rasa yang dihasilkan. Selain itu, dilakukan juga pengukuran pH pada tanah di area perkebunan tersebut. Kegiatan petik kopi ini dilakukan di area perkebunan Temanggung, tepatnya di Jawa Tengah. Setelah proses pemanenan akan dilakukan dua tahapan yang sangat penting, yaitu pengukuran dan sortasi. Pertama, kami akan melakukan pengukuran tingkat Brix untuk melihat kadar kemanisan buah kopi yang secara objektif. Nah, selanjutnya akan dilakukan tahap sortasi basah melalui metode uji apung atau floating test. Buah ceri yang sudah dipetik akan dimasukkan ke dalam wadah dan diisi dengan air. Nah, pada proses ini kita akan mengamati buah ceri yang mengapung dan tenggelam. Jika buah ceri yang mengapung menandakan bahwa kualitas kurang baik atau cacat dan diharuskan untuk buang. Sedangkan buah ceri yang tenggelam akan lolos ke tahap sortasi selanjutnya dan dipindahkan ke wadah yang bersih. Nah, selanjutnya kita akan mengupas buah ceri kopi secara manual menggunakan tangan untuk memisahkan biji kopi dari kulitnya. Pengolahan kopi ini melibatkan proses fermentasi yang terkontrol dengan penyiapan starter terlebih dahulu. Nah, starter ini berfungsi sebagai bahan utama fermentasi buah kopi yang telah dikupas. Pada starter ini kami sudah mempersiapkan kurang lebih 4-5 hari dengan bahan-bahan yang digunakan seperti anggur 100 gram, air panas, dan gula pasir sebanyak 15 gram. Hal pertama yang dilakukan adalah buah anggur akan dicuci bersih dan dimasukkan ke dalam wadah toples. Kemudian gunakan sarung tangan untuk menghancurkan buah anggur tersebut. Nah, setelah itu kami memasukkan gula pasir sebanyak 15 gram ke dalam cangkir dan dimasukkan air panas ke dalam cangkir, kemudian diaduk hingga gula tersebut terlarut ke dalam air panas. Nah, setelah itu akan dituangkan ke dalam anggur yang sudah dihancurkan dan akan ditutup menggunakan kain serbet serta dilapisi dengan karet. Nah, starter tersebut akan diukur pH-nya menggunakan kertas lakmus. Tahap selanjutnya yaitu proses fermentasi. Kami menggunakan campuran kulit buah kopi yang benar-benar bagus, tetapi ditimbang terlebih dahulu, dan biji kopi yang sudah dikupas akan ditimbang terlebih dahulu juga. Setelah semuanya ditimbang, seluruh bahannya akan dimasukkan ke dalam wadah fermentasi, dimulai dengan biji kopi, kemudian disusul dengan kulit buah kopi, dan dicampurkan starter anggur tersebut. Nah, setelah itu kami akan mengukur suhunya menggunakan termometer, dan proses fermentasi ini kurang lebih 72 jam, dengan perubahan warna, buih, dan aroma yang sangat menyengat. Tahap selanjutnya yaitu proses pengeringan, di mana biji kopi akan disusun di atas loyang dan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu yang sudah diatur yaitu 50 derajat.
Proses pengeringan ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Pada proses ini akan dicek berat biji kopi setiap hari untuk memantau penurunan kadar airnya. Biji kopi akan dinyatakan ke tahap selanjutnya apabila kadar airnya sudah mencapai 11 hingga 12%. Selanjutnya akan dilakukan tahap roasting atau sangrai. Pada tahap ini kami menggunakan mesin. Tetapi sebelumnya, biji kopi akan ditimbang terlebih dahulu dengan berat sebesar 100 gram, kemudian akan dimasukkan ke dalam wadah yang ada pada mesin tersebut. Pada proses ini, suhu mesin sudah diatur secara presisi hingga mencapai puncaknya di 225 derajat Celcius. Titik suhu kritis ini dipilih dengan cermat karena pencapaian suhu yang tepat dan kontrol waktu sangat menentukan profil rasa, kompleksitas aroma, serta tingkat kemanisan akhir yang optimal pada biji kopi tersebut. Jika suhunya sudah mencapai 225 derajat Celcius, biji kopi akan dikeluarkan dan disimpan ke dalam wadah yang banyak aluminium, kemudian akan didinginkan dengan cepat menggunakan alat yang dilengkapi kipas angin agar sisa-sisa kulit ari atau silver skin terlepas secara sempurna sehingga menyisakan biji kopi yang murni dan akan siap ditimbang. Kemudian dilanjutkan dengan sortasi green bean dan sangat teliti. Hal ini merupakan pemilihan biji kopi untuk membuang kontaminan seperti kotoran, kulit yang tersisa, biji berlubang, biji muda, biji hitam, biji cacat, dan masih banyak lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan sortasi green bean yang sangat teliti. Green bean ini merupakan pemilihan biji kopi untuk membuang kontaminan seperti kotoran, kulit yang tersisa, biji berlubang, biji yang muda, biji yang hitam, biji cacat, dan masih banyak lainnya. Biji kopi yang siap atau lolos dinyatakan ke tahap selanjutnya, yaitu biji kopi yang berkualitas baik. Hal ini dikarenakan sangat mempengaruhi cita rasa dan aroma pada kopi. Setelah proses ini, akan dilakukan pengemasan di mana biji kopi akan ditimbang terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang kedap udara sebelum dilanjutkan ke tahap cupping atau uji cita rasa. Tahap akhir dalam rantai pengolahan ini adalah penggilingan dan penyeduhan. Biji kopi akan dimasukkan ke dalam mesin penggiling untuk menghasilkan bubuk kopi yang halus. Namun, pada proses penggilingan ini, kita menggunakan biji kopi yang sudah ditimbang sesuai takaran atau ukuran yang sudah ditentukan. Yang kedua, dilakukan proses penyeduhan. Nah, pada proses penyeduhan ini, kami menggunakan bubuk kopi yang sudah digiling, kemudian dicampurkan dengan air panas. Dan pada bagian atas kopi terdapat ampas yang perlu kita bersihkan secara hati-hati agar seluruh ampasnya itu dibuang. Hal ini dilakukan agar bisa menghasilkan minuman kopi yang siap saji. Nah, selain itu, kami juga melakukan pengukuran TDS dan pH pada minuman kopi. Pengukuran TDS ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kualitas rasa dengan mengukur konsentrasi total zat padat yang terlarut pada minuman kopi. Kemudian, pengukuran pH ini dilakukan untuk melihat tingkat keasaman pada minuman kopi. Hal ini karena menjadi faktor utama untuk mempengaruhi karakteristik rasa, kualitas seduhan, dan profil keseluruhan dari minuman kopi tersebut. Pada akhirnya, hasil pengolahan kopi kami dicoba dan dinilai oleh beberapa barista yang profesional. Dengan penerapan bioproses pengolahan yang tepat, kalian tidak hanya menghasilkan kopi yang berkualitas, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing kopi di Indonesia. Nah, sekarang kalian tahu kan bagaimana proses pengolahan minuman favorit kita, yaitu kopi yang aromanya sangat beragam.